Bab 1331. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Douken. Plus mematikan mengatur ulang, Dugu Yuyang tetap berada di belakang tubuh Suling. Baru saja, belasan seniman bela diri tiba-tiba menyerang dan dilawan oleh Suling dengan pedang mereka sendiri. Dugu Yuyang tampak linglung. Anda tahu, pada saat itu, Dugu Yuyang bahkan memikirkan adegan di mana ia dan Kaisar Iblis terbunuh. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa orang terakhir yang mati bukanlah ia dan Kaisar Iblis, tetapi selusin orang kuat seni bela diri papan atas. Dan belasan prajurit itu terbunuh hanya karena pedang. Ya, dalam seluruh proses, tidak ada lumpur dan air sama sekali, hanya pedang. Dugu Yuyang tetap berada di belakang tubuh Suling sepanjang waktu. Ia melihat dengan jelas dari jarak terdekat bagaimana Suling mengayunkan pedang tadi. Itu adalah tindakan yang sangat sederhana, pedang yang sangat biasa, tanpa tindakan mewah, atau bahkan gerakan yang indah. Dari atas ke bawah, dipotong dengan satu pedang. Lebih dari selusin prajurit terbunuh oleh pedang ini, dan tubuh mereka terfragmentasi menjadi genangan daging dan darah yang hancur, melekat pada tulang-tulang putih Sen. Su, saudara Su, aku. Pada saat ini, Dugu Yuyang menatap Suling. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda berusia 18 tahun yang compang camping di depannya itu aneh baginya. Karena Suling di depannya benar-benar berbeda dari Suling yang dia kenal sebelumnya. Terutama dalam hal kekuatan, ada perbedaan dunia di antara keduanya. Dugu Yuyang tahu bahwa Suling telah menghabiskan banyak waktu untuk berurusan dengan putra suci klan darah sebelumnya. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan rantai hukum, Suling mungkin tidak dapat mengalahkan putra suci klan darah. Tapi kali ini, Suling membunuh lebih dari selusin seniman bela diri dengan satu pedang, dan yang terlemah dari seniman bela diri itu juga mencapai tingkat dewa sejati yang tinggi. Bagaimana mungkin Dugu Yuyang percaya bahwa kekuatan kuat Suling tiba-tiba muncul padanya? Faktanya, suasana hati Kaisar Iblis saat ini hampir sama dengan Dugu Yuyang. Dia menemani Suling dari tanah dewa yang ditinggalkan ke tingkat yang lebih rendah sepanjang jalan. Kemudian, dia menyaksikan Suling dengan matanya sendiri, dari menyinggung putra percikan di pegunungan Taihang hingga membunuh putra percikan dan menghancurkan kota Luodao. Kaisar Iblis tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Suling akan meningkat begitu cepat, yang membuat orang merasa aneh. Keluar dari sini dulu. Apa yang terjadi di cahaya perak akan dijelaskan kepadamu setelah aku menyelesaikan ancaman yang tersisa. Suling menyeka darah dari sudut mulutnya, dan selusin seniman bela diri bergandengan tangan. Itu benar-benar luar biasa. Jika dia tidak mendapatkan semua warisan Kendo tanpa nama dari Dewa Pedang di periode Iblis Peri kuno di cahaya perak, dia tidak dapat membunuh lebih dari selusin seniman bela diri dengan satu pedang berdasarkan kekuatan 3 kali lipat dari alam dewa. Suling memang kuat, tetapi tidak sekuat langit. Kekuatan lebih dari selusin seniman bela diri itu digabungkan. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa surgawi, dia mungkin juga memiliki kekuatan untuk berperang. Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis mengangguk cepat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Suling. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi jenius seni bela diri pertama dari tingkat bawah dan kepala keluarga Zhao. Intensitas pertempuran dapat dibayangkan bahkan tanpa menyaksikannya. Bagaimanapun, Zhao Hudian juga merupakan kepala keluarga Zhao. Dia juga memiliki warisan Kendo tertinggi, dan dia telah lama menjadi seniman bela diri papan atas yang terkenal. Pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan pertempuran antara bakat seni bela diri papan atas dan orang-orang kuat seni bela diri papan atas. Dengan kekuatan Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, tinggal di sini tidak diragukan lagi akan menyeret Suling ke bawah, atau bahkan menyebabkan kekalahan langsung Suling. Kemudian Dugu Yuyang bergegas pergi dengan Kaisar Iblis di punggungnya. Suling memegang pedang bintang erat-erat di tangannya dan menyaksikan Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis pergi dengan matanya sendiri. Ketika sosok mereka benar-benar menghilang dari pandangan, Suling merasa lega. Sementara itu, prajurit yang datang bersama Zhao Hutian ingin mengejar Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, tetapi Zhao Hutian langsung menghentikannya. Kalian tidak perlu mengejar, kalian pergi saja dari sini. Tatapan mata Zhao Hudian tegas, dan wajahnya tampak sangat berwibawa. Dia menatap lebih dari 20 seniman bela diri yang tersisa dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ah, Patriark, mengapa? Kami ingin tinggal dan membantu kalian. Ya, pemimpin klan, kekuatan Suling memang sangat kuat,
tetapi selama kita bekerja sama, kita bisa menghancurkannya. Meskipun lebih dari 20 seniman bela diri yang tersisa gemetar dan dihadang oleh pedang Sulinggang, lebih dari selusin seniman bela diri ketakutan, tetapi mereka tidak ingin pergi dengan mudah. Tidak ada artinya bagimu untuk tinggal di sini. Sebaliknya, jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku mungkin langsung melukai kalian. Zhao Wudian berkata tanpa ragu. Lebih dari 20 seniman bela diri terdiam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zhao Wudian. Dengan kekuatan Zhao Wudian, mereka tahu bahwa begitu Zhao Wudian mengerahkan seluruh kemampuannya, tinggal di sini terus-menerus hanya akan menyeret Zhao Wudian ke bawah. Hehe, kau kembali saja ke keluarga Zhao. Jika aku tidak kembali hidup-hidup, kau akan mendukung Lier, biarkan dia menjadi kepala keluarga berikutnya, dan biarkan dia memimpin seluruh keluarga Zhao menuju kemakmuran. Zhao Wudian tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang. Tidak diragukan lagi, dia telah mengambil keputusan saat ini. Zhao Wudian segera menatap Suling dan berkata sambil tersenyum, menurutku kau seharusnya tidak menghentikan mereka pergi. Suling tersenyum senang. Meskipun dia compang camping, dia masih mendominasi dan berkata dengan tenang, meskipun aku punya dendam terhadap keluarga Zhao, aku tidak akan menggertak burung hantu yang tidak dikenal itu. Selama mereka bersedia pergi, mereka dapat pergi kapan saja. Jika selusin seniman bela diri itu tidak melawan saudara-saudaraku tadi, aku tidak akan membunuh mereka dengan pedang. Petik 2. Ya, Zhao Wudian mengangguk, matanya tiba-tiba tenggelam, menatap dingin ke lebih dari 20 seniman bela diri, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Apakah kalian belum pergi? Setelah beberapa saat ragu-ragu, lebih dari 20 seniman bela diri akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Wudian dan langsung meninggalkan hutan penghalang sihir. Mereka tahu tidak ada artinya untuk terus tinggal, karena pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran yang dapat dicatat dalam sejarah tingkat berikutnya. Jika mereka tinggal di sini, mereka hanya akan menambah korban. Setelah sosok lebih dari 20 seniman bela diri menghilang dari pandangan, wajah bermartabat Zhao Wudian dengan enggan menunjukkan beberapa senyuman. Zhao Wudian menatap Suling dan berkata dengan tenang, awalnya, aku mendengar seniman bela diri lain mengatakan kau kuat, tetapi aku tidak percaya. Aku hanya merasa seniman bela diri yang mengatakan kau kuat itu terlalu lemah. Kemudian, Lier bertemu denganmu, dan dia juga mengatakan kau kuat, tetapi aku masih tidak percaya. Bagaimanapun, Lier masih anak-anak. Kemudian, saudara ketigaku Zhao Wuji meninggal dengan menyedihkan di tanganmu, dan saudara keduaku Zhao tidak mungkin meninggal di tanganmu. Berbicara tentang ini, Zhao Wudian segera berhenti, matanya berubah tak berdaya, dan berkata dengan senyum pahit, akhirnya, melihat pertarunganmu dengan mataku sendiri membuatku percaya bahwa kau benar-benar kuat. Bahkan aku takut aku mungkin tidak dapat mengalahkanmu. Tetapi bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga Zhao. Jika aku mundur, keluarga Zhao tidak akan pernah menyerah. Aku harus bangkit. Ini adalah misi dan tanggung jawab. Zhao Wudian menggenggam erat pedang Xiao Tian di tangannya, mengarahkannya ke Suling dengan ujung pedang yang tajam, dan berkata, pertempuran ini mungkin benar-benar pertempuran lintas era. Meskipun aku bukan seniman bela diri terkuat di level bawah, jika aku hanya bersaing dalam ilmu pedang, aku pastilah kultivator pedang terkuat di level bawah. Jika kau mengalahkanku, kau setara dengan berdiri di puncak ilmu pedang level bawah. Petik 2. Selanjutnya, pertempuran di antara kita bukanlah sebagai kepala keluarga Zhao, tetapi sebagai kultivator pedang teratas. Aku ingin mengalahkanmu dalam kendo dan mempertahankan posisiku di kendo level bawah. Jika aku kalah, tolong jaga martabat terakhirku untukku. Jika kau kalah, aku juga harus menulis dan mendirikan monumen untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh Zhao Wudian meledak, dan untuk waktu yang lama, ki pedang yang kuat menyebar dengan Zhao Wudian sebagai pusatnya. Suling mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Zhao Wudian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Zhao Wudian. Zhao Wudian sangat jujur. Bagus. Suling menatap Zhao Wudian dan menyetujui dengan sangat serius. Pada saat berikutnya, seperti Zhao Wudian, tubuh Suling bergetar, dan pedang kinya terangkat dari tanah. Berpusat pada Suling, sekelilingnya dipenuhi dengan pedang ki yang dingin, ganas, dan mendominasi. Datanglah ke medan perang. Mata Zhao Wudian tiba-tiba tenggelam, menatap Suling dan berteriak dua makna pedang yang agung dan luas menjulang seperti pilar raksasa,
menerobos langit, dan roh pedang yang kuat mendatangkan malapetaka pada segala sesuatu di sekitarnya. Hutan penghalang sihir awalnya adalah pegunungan yang membentang ribuan mil, di mana banyak burung dan hewan tumbuh. Namun, pada saat ini, dengan dua pedang Ki sebagai pusatnya, gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah. Dalam 100 mil, tidak ada burung atau hewan yang berani mendekat dengan mudah. Energi yang kuat berfluktuasi liar, dan pedang Ki yang tajam menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Berdengung, berdengung, pedang Ki, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu dengan liar. Dugu Yuyang menggendong Kaisar Iblis di punggungnya. Setelah menemukan Zilaner, dia bergegas ke kedalaman hutan penghalang sihir untuk menemukan kura-kura berusia 1000 tahun dan 2 iblis besar menurut kata-kata Suling. Namun, ketika barisan 3 orang hanya berjalan puluhan mil jauhnya, mereka tercengang dan berhenti. Dugu Yuyang tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan wajah ketakutan. Gelombang kemarahan yang tak terlihat menyapu dirinya dengan sikap yang tak terkalahkan. Dugu Yuyang terkejut dan berkata, kedua pedang Ki ini telah menyebar hingga puluhan mil. Sungguh luar biasa bahwa mereka masih memiliki kekuatan seperti itu. Cepatlah, Zilaner menatap Dugu Yuyang dalam-dalam dan mengingatkannya, dia akan melakukan apa yang dia janjikan. Karena dia berjanji untuk datang kepada kita, dia akan datang. Yang harus kita lakukan adalah tidak menyeretnya, bergegaslah ke kedalaman hutan penghalang sihir, temukan kura-kura berusia 1000 tahun dan sembuhkan luka Kaisar Sihir. Mendengar peringatan Zilaner, Dugu Yuyang tertegun, tetapi dia mengangguk cepat. Dia tahu bahwa, dengan kekuatan dua pedang Ki tadi, tidak ada artinya baginya untuk kembali membantu Suling. Karena, dalam pertempuran tingkat itu, setiap seniman bela diri biasa, bahkan seorang jenius bela diri, akan seperti mencari kematiannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah konfrontasi Kendo Xiao Xiong yang sebenarnya. Baik Suling atau Zhao Hutian, ilmu pedang mereka telah mencapai puncaknya, yang berada di luar jangkauan seni bela diri biasa. Pada saat ini, mereka berdua bertempur. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ki pedang mereka tanpa syarat. Siapa yang berani mendekat? Saudara Su, itu terlalu kuat, seru Dugu Yuyang. Kemudian, dia buru-buru membawa Kaisar Iblis dan membawa Zilaner ke kedalaman hutan penghalang sihir. Sisanya akan diserahkan kepada Suling. Yang harus mereka lakukan adalah mempercayai Suling tanpa ragu-ragu. Zhao Wudian menarik napas dalam mulutnya, dan kabut putih kental muncul di mulutnya. Dia menggunakan metode pernapasan untuk terus-menerus mengatur napasnya. Pada saat ini, Xiao Tianjian, yang dipegang di telapak tangan Zhao Hutian, mengeluarkan suara pedang yang berat dengan liar. Tampaknya bahkan Xiao Tianjian dapat menikmati pertempuran ini. Berbeda dengan Suling, hal yang sama juga berlaku. Ilmu pedang Zhao Hutian memang telah mencapai tingkat yang tak terduga, terutama metode kultivasi tubuhnya, yang tidak kalah darinya. Perlu dicatat bahwa Suling berlatih dalam cahaya perak, tetapi ia memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang yang tidak dikenal untuk memberikan bimbingan pribadi. Namun, bahkan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang yang tidak disebutkan namanya itu adalah pengakuan pribadi terhadap metode tubuh Suling. Itu benar-benar luar biasa. Tidak perlu berlatih metode tubuh lainnya sama sekali. Tetapi sekarang, metode tubuh Zhao Hutian dapat mengikuti Suling dari dekat, sehingga Suling tidak dapat menghancurkannya melalui metode tubuh, yang cukup untuk memastikan bahwa metode tubuh Zhao Hutian benar-benar tidak sederhana. Pada saat berikutnya, tubuh Suling mundur puluhan meter ke belakang. Hampir pada saat mundur, mata Suling tiba-tiba tenggelam dan pedang panjangnya langsung jatuh. Metode abadi, jurus pedang tanpa nama. Pedang pelangi yang kuat langsung menebas dari pedang panjang Suling. Pedang pelangi yang kuat itu langsung membelah ruang. Boom! Pedang pelangi yang megah itu menyerang Zhao Hutian secara langsung. Zhao Wudian berteriak keras, dan beberapa mata yang bersemangat muncul di bagian bawah matanya. Sungguh hal yang mengejutkan, berkeringat, dan mengasyikkan untuk bisa melawan Suling sebagai seorang kultivator pedang, bukan sebagai kepala keluarga Zhao. Karena ilmu pedang Suling saat ini hampir bisa menjadi kultivasi pedang paling kuat dari generasi muda di dunia. Jika Suling berhasil mengalahkan Zhao Hutian, itu berarti mulai hari ini, Suling akan sepenuhnya mengalahkan reparasi pedang terkuat di era sebelumnya. Dalam arti tertentu, bukankah ini semacam warisan dalam Kendo? Ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Orang-orang berbakat dari semua generasi telah memimpin jalan selama ratusan tahun.
Jika Zhao Wu kalah secara naif di tangan Suling, itu juga berarti bahwa era Zhao Hutian, ahli bela diri generasi sebelumnya, telah berakhir sepenuhnya. Perang ini adalah pertempuran lintas era yang sesungguhnya. Ini adalah perang antara jenius bela diri terkuat yang bangkit setelah munculnya dunia penggemar dan ahli bela diri papan atas yang pernah menjadi yang terkuat di era sebelumnya. Kemenangan atau kekalahan perang ini akan berhubungan langsung dengan apakah era seperti itu milik orang muda atau milik ahli bela diri generasi sebelumnya. Ini sangat penting, karena dia tahu ini dengan jelas di dalam hatinya. Zhao Hutian tidak berani ceroboh, dan tidak berani meremehkan Suling. Dia harus keluar semua untuk melawan Suling, Dewa Perang. Melihat pelangi pedang yang ganas itu, Zhao Hutian berteriak dengan marah, di mana ujung dunia ini untuk menemukan sahabat karib. Potong keempat orang itu dengan pedang. Begitu suara itu jatuh, mereka berkumpul di sekitar tubuh Zhao Hutian. Pedang Qi yang sombong itu langsung terkondensasi pada Xiao Tianjian di tangan Zhao Hutian. Pada saat berikutnya, Zhao Hutian tiba-tiba mengangkat kepalanya, hampir tanpa berpikir, dan langsung memotong pedang surgawi Xiao di tangannya ke arah pelangi pedang yang megah itu. Suara hampa tiba-tiba terdengar. Kemudian, pedang Qi itu langsung merobek ruang itu dan menghantam pelangi pedang itu dengan keras. Kekuatan agung yang terkandung dalam pelangi pedang itu mengalir keluar dalam sekejap dan menghantam pedang Qi dengan keras, yang secara langsung menyebarkan pedang Qi itu. Namun, kekuatan pelangi pedang itu langsung terkoyak dan dihancurkan oleh pedang Qi dan musnah di udara. Pada saat pelangi pedang dan pedang Qi saling mengimbangi, aku mengikutinya dari dekat. Aku hanya mendengar beberapa ledakan hebat, dan energi yang mengerikan langsung meledak. Kelebihan energi yang hebat itu menyebar ke sekeliling. Suling dan Zhao Hutian terpisah puluhan meter. Melihat energi yang tersebar, mereka dengan cepat mengayunkan pedang panjang mereka lagi dan langsung menghancurkan energi yang tersebar itu. Suling dan Zhao Hutian, tanah di bawah kaki mereka, sudah runtuh dan hancur karena mereka tidak tahan dengan tekanan energi yang mengerikan itu. Sambil memegang pedang di tangan mereka berdiri terpisah, puluhan meter jauhnya, saling menatap. Lingkungan sekitar dipengaruhi oleh roh pedang kedua pria itu. Itu telah lama terfragmentasi dan terfragmentasi. Tanah terpotong menjadi retakan dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita terus bertarung seperti ini, bahkan jika kita bertarung selama 3 hari 3 malam, akan sulit bagi kita untuk menang. Mengapa tidak menyerahkan pertahanan kita dan memutuskan hidup dan mati dengan satu pedang? Alis Zhao Hutian bergetar, kabut putih keluar dari mulutnya, dan bertarung dengan keras, yang berdampak besar pada tubuhnya. Jika pertempuran berlanjut, dia pasti akan kalah di tangan Suling karena kurangnya kekuatannya. Hasil ini adalah yang tidak ingin dia lihat. Karena dia adalah seorang pendekar pedang, dia berharap dapat bersaing dengan Suling dengan ilmu pedangnya. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Hutian, Suling langsung mengerutkan kening, tetapi segera, matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius, "Baiklah. Kalau begitu pedang akan menentukan hidup dan mati." Terima kasih. Zhao Hutian berterima kasih. Pada saat berikutnya, Zhao Hutian langsung menusuk Xiao Tianjian ke dadanya. Pedang surgawi Xiao yang tajam dan tak terbatas langsung menginfeksi darah di tubuhnya. Xiao Tianjian, yang basah kuyup oleh darah Zhao Hutian, mengeluarkan suara gemetar hebat. Apa ini? Suling tercengang. Ada yang tidak percaya. Dia menatap Zhao Hutian dan berkata dengan suara, pedang legendaris yang dikorbankan dengan darah. Saat ini, hati Suling bergetar karena dia tidak percaya bahwa Zhao Hutian tidak ragu untuk menggunakan pedang pengorbanan darah untuk membunuhnya. Tidakkah Zhao Hutian tahu bahwa begitu seorang kultivator pedang mengorbankan pedangnya dengan darah, itu sama saja dengan mengikat hidupnya pada pedang. Dan, melakukan hal itu akan sangat merusak kekuatan praktisi pedang. Sepertinya Zhao Hutian benar-benar akan bertarung denganku. Suling tampak sangat serius, matanya sangat suram, dan berkata dengan suara yang dalam, "Suling, aku menyadari pedang. Ini di awalnya aku bermaksud menggunakannya untuk menghadapi pedang suci Suli milik ayahmu, tetapi sekarang aku tidak ingin terburu-buru menghadapimu. Hehe, ini mungkin siklus sebab akibat. Saat itu, aku dikalahkan di tangan ayahmu, dan sekarang aku tidak ingin dikalahkan di tanganmu." Dada Zhao Hutian terus mengalirkan darah, dan sejumlah besar darah mengalir ke tubuh pedang Xiao Tianjian, yang secara langsung membuat Xiao Tianjian memancarkan cahaya darah yang terang. Xiao Tianjian bergetar liar dan hebat,
sehingga ruang di sekitar Xiao Tianjian terbelah. Melihat pemandangan ini, Su Ling langsung gemetar, karena dia benar-benar tidak menyangka. Zhao Wutian sebenarnya menyembunyikan trik ini. Mengorbankan pedang dengan darah. Pedang ada di dalam manusia, pedang itu mati, dan manusia itu mati. Hehe, karena ayahku bisa mengalahkanmu di awal, aku Su Ling bisa mengalahkanmu hari ini. Meskipun Su Ling terkejut di dalam hatinya, dia memaksa dirinya untuk tenang. Di matanya yang dalam, dia menyeka beberapa warna yang bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan Xiao Tianjian yang dengan gila menyerap darah dari tubuh surgawi Zhao Wu, wajah Zhao Wu menjadi pucat, tetapi tubuh pedang Xiao Tianjian berubah menjadi merah seperti darah, yang sangat menakutkan. Angkat pedang, suara Zhao Wudian bergetar, karena ada terlalu banyak aliran darah di tubuhnya, yang membuat wajahnya pucat. Untuk sesaat, dia gemetar ketika berbicara. Namun, ketika Zhao Wudian melihat Su Ling, Zhao Wudian segera menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Xiao Tianjian, bangun." Tidak ada keraguan bahwa Zhao Wutian sangat ingin mengalahkan Su Ling kali ini. Karena kekuatan bertarung Su Ling benar-benar terlalu kuat. Jika dia tidak membunuh Su Ling lagi, kekuatan Su Ling akan meningkat dari hari ke hari di masa depan. Pada saat itu, sulit untuk membunuh Su Ling lagi. Keluarga Zhao juga dapat mengulangi kesalahan dan mengikuti jalan sekte percikan lagi. Perlu dicatat bahwa gereja suci percikan dihancurkan karena Su Ling. Sekarang satu-satunya dosa yang tersisa dari gereja suci percikan masih berada di bawah kendali Su Ling. Selain alasan kecil ini, alasan paling mendasar mengapa Zhao Wutian putus asa adalah karena ia ingin mengalahkan Su Ling. Su Ling adalah jenius seni bela diri terkuat di dunia, dan ia juga seorang kultivator pedang. Zhao Wutian tidak sombong. Ia mengklaim bahwa levelnya yang lebih rendah adalah yang terkuat, dan kultivasi pedang sama sekali bukan omong kosong. Oleh karena itu, Zhao Wutian ingin melihat apakah ilmu pedangnya lebih kuat atau ilmu pedang Su Ling yang lebih kuat. Sejumlah besar darah di dalam tubuh mengembun pada tubuh pedang Xiao Tianjian. Pada saat ini, Xiao Tianjian, yang mengetahui roh, tampaknya memahami pikiran Zhao Wutian, dan meninggalkan dada Zhao Wutian perlahan-lahan, berlumuran darah yang kaya. Darah itu menghilang di tubuh pedang Xiao Tianjian dan diserap sepenuhnya oleh Xiao Tianjian tanpa membuang jejak. Meninggalkan dada Zhao Wutian, Xiao Tianjian perlahan-lahan naik ke udara, memancarkan kecemerlangan darah yang sangat menyilaukan. Sebuah suara yang jelas meledak tepat pada waktunya. Segera setelah itu, saya melihat cahaya darah yang terang naik dari tanah dan melesat langsung ke udara. Dengan lokasi ini sebagai pusat, ribuan mil di sekitarnya, kita dapat dengan jelas melihat cahaya darah yang sangat terang ini. Dugu Yuyang masih dalam perjalanan bersama Kaisar Iblis dan Zilaner. Sekarang mereka telah tiba di area hutan penghalang sihir yang dalam. Namun, kura-kura berusia 1000 tahun itu belum ditemukan. Di belakang tubuhnya, cahaya darah yang tak berujung naik dari tanah dan membubung langsung ke langit. Dugu Yuyang, Kaisar Iblis, dan Zilaner semuanya tertarik oleh cahaya darah itu. Cahaya darah ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Siapa yang bisa menolak pedang seperti itu? Dugu Yuyang menatap cahaya darah itu dan terkejut. Dia tahu bahwa cahaya darah itu berada di posisi perang antara Su Ling dan Zhao Wutian. Sekarang cahaya darah itu sangat mendominasi, terutama makna pedang yang luas. Ya, kemauan yang kuat seperti itu, kemauan bertarung yang kuat, penuh dengan makna membunuh dan memotong, dan makna pedang yang tajam, orang tidak berani melihatnya secara langsung. Meskipun dia berada ratusan mil jauhnya dari cahaya darah itu, Dugu Yuyang terkejut ketika dia melihat cahaya darah itu. Suasana hati Kaisar Iblis dan Zilaner sama, dan mereka terkejut oleh pedang yang begitu kuat. Pedang yang begitu kuat bahkan akan mencapai 9 puncak alam dewa, bahkan di hari-hari awal kerajaan dewa. Iblis berkata dengan suara yang dalam. Kerajaan dewa. Mendengar 3 kata ini, baik Zilaner maupun Dugu Yuyang tidak bisa menahan napas. Meskipun Zilaner berasal dari klan Tianmo, aku belum pernah mendengar ada orang yang dapat mencapai kerajaan ilahi di antara klan Tianmo di dunia. Dalam perang dewa dan iblis kuno, perang itu hampir melanggar hukum langit dan bumi, yang secara langsung menyebabkan kemunduran dunia seni bela diri, dan sulit untuk memiliki orang kuat seni bela diri terbaik. Sama seperti alam bawah ini, meskipun luas, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat mencapai alam surga dan dewa.
Seniman bela diri yang dapat melangkah ke alam surga dan dewa tingkat tinggi hampir tidak ada di alam bawah. Sedangkan untuk alam Raja Dewa, untuk alam bawah, itu hanya ada dalam perang Dewa Iblis kuno. Dugu Yuyang terkejut dan berkata, jadi, Saudara Su dan Zhao Hudian, niat pedang beberapa orang telah mencapai tingkat yang sebanding dengan yang di masa-masa awal kerajaan Dewa. Ya, memang, Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam, jika Zhao Hudian telah mencapai tingkat ini, sulit bagi Su Ling untuk tetap hidup di bawah pedang ini. Apa yang harus kita lakukan? Dugu Yuyang buru-buru bertanya. Kembalilah sekarang. Su Ling akan mencoba menghindari pedang ini, tetapi bahkan jika dia bisa menghindarinya, dia pasti terluka parah. Kaisar jahat itu sangat tidak sabar dan buru-buru berkata, jika kita segera kembali, mungkin kita dapat membantu Su Ling tetap hidup. Bahkan, kita semua mungkin mati di sana. Kaisar Iblis tahu betul bahwa jika tingkat niat pedang Zhao Hudian benar-benar mencapai tingkat surga dan alam dewa tingkat tinggi, atau bahkan sebanding dengan alam Raja Dewa, maka mereka bertiga niscaya akan kembali untuk mati. Namun, untuk menjaga Su Ling, mereka bertiga tidak punya pilihan. Zilaner tercengang di tempatnya. Pada saat ini, dia tidak yakin. Karena dia tidak menyangka bahwa niat pedang Zhao Hudian dapat mencapai tingkat yang tak terkalahkan. Di bawah pedang ini, Su Ling pasti tidak beruntung. Pada saat ini, seperti yang dikatakan Kaisar Iblis, mungkin ada kesempatan untuk menjaga Su Ling. Kembalilah, cepatlah kembali. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan Su Ling mati. Zilaner bereaksi dan berkata dengan cepat. Bagus. Pada saat ini, Dugu Yuyang juga tidak memikirkannya. Mengenai apa yang dikatakan Kaisar Iblis, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Bagaimanapun, Dugu Yuyang diselamatkan oleh Su Ling. Jika bukan karena Su Ling, Dugu Yuyang mungkin tidak dapat meninggalkan paviliun Tianji hidup-hidup. Pergi, Dugu Yuyang berkata langsung. Kemudian dia menggendong Kaisar Iblis di punggungnya dan berbalik bersama Zilaner, dan bergegas menuju posisi pertempuran antara Su Ling dan Zhao Hudian. Pedang tanpa batas itu, berwarna merah darah, melayang di udara. Su Ling tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap pedang surgawi Xiao yang melayang di udara. Dia terkejut dalam hatinya. Selama dia berhubungan dekat dengan ide pedang yang begitu sombong, dia dapat lebih jelas merasakan betapa kuatnya ide pedang ini, yang berada di luar imajinasi Su Ling. Aku tidak akan kalah, aku tidak akan kalah. Su Ling menggertakkan giginya dengan keras dan menjaga kesadarannya tetap terjaga sebisa mungkin. Warna darah yang luas dan cemerlang melayang di tubuh pedang Xiao Tianjian, yang membuat Xiao Tianjian tampak seperti baru saja keluar dari kolam darah neraka. Sebaliknya, Zhao Hudian sangat lemah saat ini. Menggunakan pedang ini tidak diragukan lagi menyentuh fondasi Zhao Hudian, yang membuat Zhao Hudian sulit untuk bertahan. Pada saat berikutnya, alis Su Lingyu bergetar dan wajahnya tampak sangat bermartabat. Su Ling tiba-tiba mengangkat pedang bintang di tangannya, dan ujung pedang yang tajam menunjuk langsung ke bulan melengkung di antara langit dan bumi. Di bawah bulan yang melengkung, cahaya bulan yang terang dan lembut memercik pada badan pedang dari pedang bintang. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa tiba-tiba muncul. Cahaya bulan yang pekat diserap oleh badan pedang dari pedang Xingchen. Keempat bintang, langit berbintang yang luas, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersinar pada badan pedang dari pedang bintang. Sejumlah besar cahaya bulan dan cahaya bintang memercik pada pedang bintang seperti tinta yang pecah. Secara bertahap, pedang bintang itu mekar dengan kecemerlangan putih yang kental, seperti cahaya bulan yang terang, menyinari lingkungan yang agak gelap. Atas nama Dewa Pedang, dengan kekuatan bintang-bintang, kumpulkan esensi matahari dan bulan, jadikan pedangku, dan potong semua perubahan. Mata Su Ling sedikit terpejam dan pedang bintang di tangannya mulai menyerap kecemerlangan bintang, matahari, dan bulan. Dia tampak sangat serius dan berteriak keras. Tidak diragukan lagi, keterampilan pedang dari gerakan ini juga diajarkan kepadanya oleh Dewa Pedang yang tidak dikenal. Meskipun metode ini sangat kuat, karena kebutuhan untuk mengumpulkan banyak esensi matahari dan bulan, ini secara langsung menyebabkan beban yang besar pada para prajurit. Jika kekuatan fisik pendekar tidak cukup kuat, atau pikiran silatnya sedikit saja terguncang, maka secara langsung akan berujung pada kematian pendekar tersebut. Karena matahari dan bulan adalah milik langit dan bumi. Jika kita memaksakan esensi matahari dan bulan untuk diserap dan digunakan untuk diri kita sendiri, maka ini adalah dunia yang memberontak.
Praktik ini hampir sama persis dengan melanggar hukum langit dan bumi. Bedanya, penyerapan energi esensi matahari dan bulan tidak menyebabkan sanksi pada rantai hukum. Pada saat ini, Su Ling bermandikan bintang, matahari, dan bulan. Sejumlah besar bintang, matahari, dan bulan bersinar di tubuh pedang-pedang bintang dan tubuh Su Ling. Dengan pedang bintang yang terus-menerus menyerap esensi cahaya matahari dan bulan, tubuh Su Ling mulai menyerap esensi matahari dan bulan, yang secara langsung menyebabkan gelombang tubuh Su Ling dan misteri Qi di lautan udara menjadi gelisah dan gelisah. Anda tahu, esensi langit, bumi, dan bulan pada awalnya adalah sejenis energi alami, sedangkan bumi dan alam dalam Su Ling dan penciptaan kayu juga merupakan manifestasi dari kondensasi energi alami di langit dan bumi. Pada saat ini, pedang bintang menyerap sinar matahari dan bulan, menyerap esensi bumi, matahari, dan bulan. Su Ling bermandikan cahaya bintang dan matahari serta bulan, menyerap esensi langit, bumi, dan bulan. Pendekatan ini tidak diragukan lagi untuk menyuntikkan banyak energi alami ke dalam tubuh Su Ling. Jika kekuatan fisik Su Ling tidak cukup kuat, mudah meledak dan mati. Pada saat ini, di tempat seperti itu antara langit dan bumi, pedang surgawi Xiao yang berdarah mekar, dan masih ada banyak makna pedang di udara. Pedang-pedang itu semuanya menunjukkan warna darah dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Zhao Wudian bermaksud menggunakan pedang ini untuk menyelesaikan keluhan antara dirinya dan Su Ling, yang dapat dianggap sebagai kemenangan atau kekalahan langsung. Namun, selain menutupi kecemerlangan warna darah dari setengah langit, separuh langit lainnya penuh dengan bintang, matahari, dan bulan yang cemerlang. Sejumlah besar bintang, matahari, dan bulan bersinar ke dalam tubuh pedang Xing Chen Sword dan tubuh Su Ling. Satu orang, satu pedang, dengan gila-gilaan menyerap esensi langit, bumi, bulan, dan cahaya, energi alam yang begitu murni, setelah disuntikkan ke tubuh Su Ling, membuat momentum Su Ling meningkat beberapa kali lebih dari 10 kali lipat. Su Lingli berdiri di tempat, tidak bergerak, seperti dewa sejati di dunia. Auranya yang kuat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Jika Anda melihat pemandangan dunia dari kejauhan, separuh langit berwarna merah darah, dan separuh lainnya berwarna putih pekat. Dua warna yang sama sekali berbeda memisahkan langit. Saya tidak menyangka bahwa ilmu pedang Anda dapat menggunakan energi alami langit dan bumi. Jika saya dapat bertarung dengan Anda kali ini, bahkan jika saya dikalahkan dan dibunuh oleh Anda, saya akan mati tanpa penyesalan. Zhao Wudian lemah secara fisik, dan melihat seluruh tubuh Su Ling bermandikan cahaya bintang, matahari, dan bulan. Hatinya sangat terkejut, fundusnya penuh dengan kengerian. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, dia pernah melihatnya di buku-buku kuno. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, ketika iblis abadi ada seorang pria kendo yang kuat, yang dapat menyerap esensi langit, bumi, dan bulan, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Sekarang, bukankah metode Su Ling hanya menyerap esensi langit, bumi, dan bulan, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri? Zhao Wudian tahu bahwa Su Ling pasti telah memperoleh warisan kendo yang paling kuat di masa iblis peri kuno, dan itu semua adalah warisan kendo. Dengan ini saja, Su Ling berada di atasnya. Meskipun Zhao Wudian kuat, dia juga memiliki warisan kendo yang kuat, tetapi dia tahu bahwa warisan kendonya tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling. Kalah. Zhao Wudian benar-benar kalah dalam perang ini. Kekalahan itu lengkap dan meyakinkan. Tiba-tiba, Zhao Wudian yang sangat lemah tertawa terbahak-bahak. Karena aku kalah, biarkan aku mati di bawah pedangmu. Zhao Wudian tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang dalam sudah penuh dengan darah. Tidak diragukan lagi, baru saja dia menggunakan pedang pengorbanan darah untuk menghabiskan banyak esensi darah di tubuhnya, yang memiliki dampak yang hampir tak terhapuskan pada tubuhnya. Karena, bagi seorang kultivator pedang, jika dia tidak memiliki keyakinan akan kematian, bagaimana dia bisa menggunakan cara seperti mengorbankan pedang dengan darah? Saat berikutnya, tangan kanan Zhao Wudian sedikit gemetar, dan Xiao Tianjian, yang menelan darah Zhao Wudian, merasakan pikiran Zhao Wudian, bergetar hebat, dan melesat lurus ke arah Su Ling seperti anak panah yang tajam dan mendominasi. Dengan ledakan Xiao Tianjian, pedang berdarah itu seperti gunung yang turun dan runtuh, menghantam Su Ling. Hampir pada saat yang sama, Su Ling membuka matanya. Matanya juga penuh dengan darah. Saat ini, ada energi alami yang sangat besar di tubuhnya.
Jika suling tidak menyerap begitu banyak energi alam, dia pasti akan meledak dan mati. Dengan suling membuka matanya dan menyerap sejumlah besar bintang dan pedang surga, bulan dan bintang, pedang itu tiba-tiba meledak, seperti monster besar di zaman kuno. Tiba-tiba, energi teror tiba-tiba melonjak keluar. Surga dan bumi pedang, hancurkan. Untuk sesaat, suling dengan ganas mengayunkan pedang bintang di tangannya dan langsung menebas Xiao Tianjian yang berasal dari ledakan itu. Cahaya surga, bumi, matahari, bulan dan bintang mengalir keluar seperti air pasang, langsung menenggelamkan ide pedang berdarah tak berujung yang dibungkus oleh Xiao Tianjian. Boom! Konfrontasi antara ide-ide pedang yang tak terbatas menyebabkan getaran langit dan bumi. Bumi tiba-tiba runtuh dan terbelah, dan pepohonan dalam jarak 100 mil menghilang. Semuanya musnah dan hancur. Kekuatan penghancur yang layu dan dekaden mengamuk di ruang ini, mencabik-cabik ruang dalam sekejap. Boom! Suara renyah, waktu Dayton terdengar. Di dunia yang mengerikan, Xiao Tianjian yang tenggelam oleh cahaya matahari, bulan, dan bintang pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya karena tidak dapat menahan energi alam yang mengerikan. Setelah menebas Xiao Tianjian, cahaya matahari, bulan, dan bintang yang kuat segera menenggelamkan Zhao Hutian. Zhao Hutian selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Wajahnya pucat, tetapi suasana hatinya sangat baik. Tampaknya dia tidak memiliki penyesalan dan musnah di dunia bagi seorang pendekar pedang. Akhir terbaik dalam hidupnya adalah mati di tangan pendekar pedang lain yang lebih kuat. Ini adalah takdir. Zhao Hutian juga berpikir jika ia tidak menjadi kepala keluarga Zhao, apakah ilmu pedangnya dapat lebih disempurnakan dan apakah jalan ilmu pedangnya dapat lebih murni. Jawabannya adalah iya. Justru karena ia menjadi kepala keluarga Zhao, kendo Zhao Hutian secara paksa terikat dengan kepentingan keluarga Zhao. Ilmu pedang Zhao Hutian dan membunuh musuh yang lebih kuat juga untuk memastikan kelangsungan keluarga Zhao. Sejak ia menjadi kepala keluarga Zhao, pedang Zhao Hutian bukan lagi pedang murni, tetapi pedang hanya untuk kepentingan keluarga Zhao. Sebagai akibat langsung, semangat bela diri Zhao Hutian terlibat dalam kepentingan keluarga Zhao, dan menjadi tercampur dengan kotoran, yang tidak lagi murni. Pada saat musnah menjadi abu, Zhao Hutian tidak menyesal. Makna yang lebih jauh dari perang dengan suling masih merupakan semacam warisan, yaitu penampilan generasi muda seniman bela diri yang melampaui generasi seniman bela diri yang lebih tua. Keterampilan pedang Zhao Hutian adalah yang terkuat di antara generasi seni bela diri yang lebih tua, sementara suling dikenal sebagai jenius seni bela diri teratas di tingkat yang lebih rendah. Perang antara suling dan Zhao Hutian memiliki makna simbolis yang dalam. Perang ini akan menjadi perang penting di dunia yang makmur dan era lama. Sejak awal perang ini, generasi muda seniman bela diri akan secara resmi memulai dunia seni bela diri dan mulai benar-benar menguasai dunia seni bela diri. Sedangkan untuk generasi tua seni bela diri yang kuat, mereka yang patuh akan makmur dan mereka yang menolak akan binasa. Ini adalah kebenaran abadi. Generasi pejuang yang lebih tua dapat beradaptasi dengan aturan era baru, dan mereka yang dapat bertahan hidup. Jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan aturan era baru, mereka ditakdirkan untuk disingkirkan. Perang ini ditakdirkan untuk memiliki makna yang membuat zaman. Suling berdiri di tempat aslinya. Pedang yang sebelumnya terpotong itu disebut pedang langit dan bumi. Pedang itu dapat menarik esensi langit, bumi, dan bulan, dan langsung menggunakannya sebagai kegunaannya sendiri. Pedang ini diciptakan oleh dewa pedang tanpa nama sendiri di zaman peri dan iblis kuno. Pedang itu adalah pedang yang benar-benar tak terkalahkan dan seni bela diri yang paling murni. Suling menatap gelombang, energi yang memusnahkan di depannya. Zhao Hutian, yang terpotong oleh pedang langit dan bumi, juga langsung menghilang dan lenyap sepenuhnya. Bahkan, tidak ada jejak abu yang tersisa, dan seluruh orang itu langsung menguap. Akhirnya, semuanya berakhir. Suling segera menarik napas. Kakinya gemetar dan lemas, dan dia sudah lama tidak dapat menopang tubuhnya. Dengan embusan, dia langsung berlutut di tanah. Dia menusukkan pedang bintang ke tanah. Dia berlutut di tanah, embusan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Di mata suling yang dalam, ada juga darah yang mengalir keluar. Di mulut dan hidungnya, ada darah yang mengalir keluar, yang tidak diragukan lagi berdarah di 7 lubang. Zhao Hutian dan perang, dampaknya pada suling, seperti yang dapat dibayangkan, secara paksa membawa pedang langit dan bumi, dan esensi cahaya bumi dan bulan,
dan mengembun ke dalam tubuh, dengan kekuatan-kekuatan daging suling, untuk menahan dampak energi alami esensi matahari dan bulan pada kekuatan pukulannya, yang sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, menggunakan pedang langit dan bumi hampir menghabiskan kekuatan suling. Pada saat yang sama, itu menarik tubuh suling dan langsung membawa tubuh suling ke batasnya. Pandangannya berangsur-angsur kabur, dan kesadaran suling mulai kabur hingga ia pingsan total, dan ia pun jatuh ke tanah. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang Zilaner bergegas kembali, tetapi sebelum mereka kembali ke posisi pertempuran berdarah antara Suling dan Zhao Hutian, mereka melihat bahwa ruang itu langsung meledak, dan niat pedang teror bertabrakan dan saling mencabik, seperti menghancurkan dan mencabik-cabik ruang. Menyaksikan pemandangan yang begitu tragis, bahkan ruang itu pun menjadi terdistorsi. Guncangan batin Kaisar Iblis dan yang lainnya terbukti dengan sendirinya. Dugu Yuyang, khususnya, meninggalkan paviliun Tianji untuk menempa dirinya di dunia seni bela diri. Ia tidak pernah melihat tabrakan seperti itu. Ia hanya melihat deskripsinya di buku-buku kuno, tetapi ia melihatnya dengan matanya sendiri. Fluktuasi energi yang hebat, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno, hampir menjungkirbalikkan bumi dan mencabik-cabik ruang. Boom! Sesaat kemudian, energi yang dihasilkan oleh ledakan sebelumnya datang ke sini. Perlu dicatat bahwa di sini, puluhan mil jauhnya dari lokasi terjadinya ledakan. Namun, ketika energi itu datang, tumit Dugu Yuyang tidak stabil dan dia hampir jatuh ke tanah. Sebaliknya, Zilaner jatuh ke tanah secara langsung, tetapi untungnya itu tidak menjadi masalah. Dugu Yuyang dipaksa untuk menenangkan pikirannya dan nyaris tidak berdiri teguh. Adapun Kaisar Iblis, dia masih menempel di punggung Dugu Yuyang dan bergetar hebat, hampir menjatuhkannya langsung dari punggung Dugu Yuyang. Apakah pertempuran antara saudara Su dan Zhao Hutian sudah berakhir? Alis Dugu Yuyang sedikit bergetar, dan dia tampak terkejut dan penasaran. Seharusnya sudah berakhir. Sejak ledakan energi tadi, tidak ada fluktuasi energi lainnya. Saya pikir mereka telah memutuskan di antara mereka. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan tampak sangat serius, karena dia tidak yakin siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran antara Su Ling dan Zhao Hutian, kata Ning. Su Ling, apakah dia menang? Apakah dia akan menang? Zilaner tampak khawatir. Di antara tiga orang yang hadir, dialah yang paling khawatir tentang kehidupan dan keselamatan Su Ling, dan berkata dengan lembut. Ayo pergi, apakah Su Ling menang atau kalah, kita harus pergi dan melihatnya. Kita perlu melihat orang-orang yang hidup dan mati. Kata Iblis dengan suara yang dalam. Sebenarnya, momentum Su Ling telah menghilang sejak ledakan tadi. Iblis tahu betul hal ini, karena Kaisar Iblis pernah tinggal di antara manik-manik ajaib surgawi, dan tubuhnya dibentuk kembali, yang disebabkan oleh keberuntungan Su Ling di bidang Dao Iblis abadi. Karena itu, ada persepsi yang sangat khusus antara Kaisar Iblis dan Su Ling. Jika momentum Su Ling menghilang, Kaisar Iblis pasti menjadi orang pertama yang menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Su Ling disergap oleh Zhao Li dan yang lainnya di Lihai. Kemudian, dia diracuni oleh bubuk Xiaxian. Momentum Su Ling tidak hilang. Namun kali ini, sama sekali berbeda dari sebelumnya, momentum Su Ling benar-benar menghilang. Meskipun Su Ling telah berlatih beberapa keterampilan yang dapat menekan momentum, hanya ada satu cara untuk benar-benar menekan momentum. Itu adalah kematian. Hanya orang mati yang tidak akan menunjukkan momentum apapun. Pada saat ini, Kaisar Iblis mulai khawatir bahwa Su Ling mungkin telah terbunuh. Bagaimanapun, ledakan tadi benar-benar terlalu dahsyat. Su Ling, jangan sampai terjadi kecelakaan. Kaisar Iblis berkata dalam hatinya, tetapi saat ini, dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak ketidaksabaran dan kekhawatiran, karena dia adalah tulang punggung saat Su Ling tidak ada. Baik Dugu Yuyang atau Zilaner, dia sangat khawatir tentang Su Ling dan bahkan kehilangan penilaiannya. Kaisar Iblis dengan paksa menenangkan pikirannya dan berusaha setenang mungkin. Dia lahir di keluarga iblis dan tidak pernah terlalu mengkhawatirkan orang lain. Dia masih seorang pria seni bela diri. Anda tahu, selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, ras yang paling dibenci Kaisar Iblis adalah ras manusia. Karena manusia adalah ras yang paling ganas dan tak tahu malu dari semua ras. Mereka berkolusi satu sama lain, saling mencurigai, tidak percaya satu sama lain, dan saling membunuh di antara manusia. Itu terlalu umum. Dalam perang dewa dan iblis kuno, selama para pejuang manusia bergandengan tangan,
para pejuang manusia yang kuat sudah cukup untuk menekan segalanya. Sangat disayangkan bahwa mereka saling bertarung dan bertarung satu sama lain. Mereka harus bersaing satu sama lain. Ini secara langsung menyebabkan kekalahan para pejuang manusia. Namun, di kehidupan pertama, Kaisar Iblis dan Su Ling sudah bersama begitu lama. Kaisar Iblis benar-benar tersentuh hatinya terhadap Su Ling dan menganggap Su Ling sebagai saudaranya sendiri dan bahkan keluarganya. Untuk sesaat, Kaisar Iblis bahkan bertanya-tanya apakah hasilnya akan berubah jika dia tidak pergi sekarang. Du Yuyang menggendong Kaisar Iblis di punggungnya dan membawa Zilaner bersamanya. Mereka bertiga sangat cepat dan tak kenal lelah. Mereka bergegas dalam perjalanan mereka dan akhirnya kembali ke posisi di mana Su Ling dan Zhao Hutian bertarung dengan sengit. Ketika ketiganya datang ke sini, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Mereka tampak terkejut. Mereka benar-benar tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka bagaimanapun. Kaisar Iblis telah mengalami perang Dewa Iblis kuno. Dia telah melalui angin dan hujan dan telah melihat banyak hal. Oleh karena itu, warna keterkejutan di wajahnya hanya sekilas. Kemudian dia menenangkan diri dan menatap semua yang ada di depannya dengan tenang. Semuanya hancur. Bumi hangus dan retak seperti jaring laba-laba. Sebelumnya, ada puing-puing pohon di tanah yang menghilang saat ini. Selain itu, tanah hampir hancur total karena dampak energi yang serius. Ada lubang di mana-mana, berantakan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tentu saja, tidak ada Su Ling. Kaisar Iblis buru-buru meminta Du Yuyang untuk menurunkannya. Kemudian, dia dengan cepat membuka jiwanya dan mengabaikan luka di tubuhnya. Bahkan jika darah memudar di sudut mulutnya, dia masih mengabaikannya dan mengabdikan dirinya untuk merasakan tanda-tanda kehidupan di area ini. Selama ada fluktuasi kekuatan hidup, dia dapat dengan jelas mendeteksinya. Namun, sesaat kemudian, Kaisar Iblis tercengang, dan seluruh pria itu berdiri di tempatnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ada apa, Iblis? Cepat beritahu aku. Di mana Su Ling? Kenapa aku tidak melihatnya? Zilaner bertanya dengan penuh semangat. Kaisar Iblis terdiam cukup lama, dan membiarkan Zilaner bersemangat, tetapi dia tampaknya telah kehilangan jiwanya dan tertegun di tempatnya. Katakan padaku, ada apa dengan Su Ling? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melihat orang hidup dan mati? Tetapi sekarang, kamu bahkan tidak dapat melihat tubuh Su Ling. Di mana orang-orang Su Ling? Zilaner meraih lengan Iblis, mengguncangnya dengan keras dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kaisar Iblis masih terdiam, tetapi dia hanya diam di tempatnya, dan air mata yang deras mengalir keluar dari matanya. Awalnya, air mata adalah perasaan seperti itu. Kaisar Iblis merasakan sakit di hatinya. Ekspresi di seluruh wajahnya secara bertahap menjadi ganas dan terdistorsi. Dia bisa merasakan sakit di hatinya. Rasa sakit itu seperti ditusuk dalam oleh jarum panjang yang tajam, yang tak terlukiskan. Kaisar Iblis, apa yang kau tangisi? Katakan padaku, ada apa dengan Su Ling? Melihat Kaisar Iblis tiba-tiba menangis, Zilaner tercengang. Pikirannya kosong. Dia mengguncang tubuh Kaisar Iblis dengan gila dan bertanya, apa yang kau tangisi? Su Ling tidak mati. Apa yang kau tangisi? Su Ling pasti tidak mati. Kau harus berhenti menangis. Su Ling akan kembali. Namun, setelah Zilaner dengan bersemangat mengatakan ini, pikirannya kosong, matanya pingsan, dan seluruh orang itu langsung pingsan. Du Yuyang bergegas maju dan membantu Zilaner. Air mata membasahi mata Du Yuyang. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling pasti telah terbunuh kali ini. Kalau tidak, bagaimana iblis bisa menangis dengan pikiran acuh tak acuh seperti itu? Du Yuyang membantu Zilaner. Meskipun Zilaner tidak sadarkan diri saat itu, matanya masih merah, dan air mata yang tak terkendali mengalir keluar dari matanya. Kakak Su, dia pasti belum mati. Du Yuyang dipaksa untuk bersorak. Meskipun suasana hatinya sangat buruk saat ini, dia tetap memaksakan diri untuk tersenyum, karena Kaisar Iblis dan Zilaner sudah hancur. Jika dia saja sedih, Kaisar Iblis dan Zilaner akan lebih sedih lagi. Yah, benar, Su Ling pasti belum mati. Kaisar Iblis mengangguk dengan keras, memberikan pukulan keras ke seluruh tubuhnya, dan berkata dengan senyum pahit, haha, aku benar-benar bodoh tadi. Kupikir Su Ling pasti sudah mati bersama Zhao Hutian. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bersama Zhao Hutian, apa kualifikasinya untuk mati bersama Su Ling?
Su Ling pasti telah membunuh Zhao Wutian dan kemudian bergegas ke kedalaman hutan penghalang sihir. Ya, kakak Su pasti belum mati. Dia pasti sudah pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Selama kita pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir sekarang, kita pasti bisa menemukan kakak Su. Dugu Yuyang dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita mulai sekarang dan pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Kaisar Iblis buru-buru berkata bahwa meskipun dia tidak bisa menghentikan air mata di matanya saat ini, dia masih berpura-pura tenang dan dipaksa untuk tenang. Dia berulang kali menekankan bahwa Su Ling pasti belum mati. Meskipun dia tahu bahwa Su Ling pasti sudah mati, kalau tidak, bagaimana mungkin momentumnya menghilang dan seluruh orangnya langsung menghilang. Sekarang, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Su Ling terbunuh, dan bahkan tubuhnya langsung hancur dalam ledakan dahsyat tadi. Namun, bahkan jika dia tahu semua ini, Kaisar Iblis masih melumpuhkan dirinya sendiri dengan paksa dan berpura-pura tidak tahu. Dia memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya, menatap Dugu Yuyang dalam-dalam, dan berkata dengan suara, tidak masalah jika ada kecelakaan dengan Su Ling. Ketika Zilaner bangun, dia harus memberitahunya bahwa Su Ling tidak mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia seharusnya tidak menanggung banyak hal. Baiklah, begitu. Sekarang mari kita pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Dugu Yuyang mengangguk cepat. Tidak diragukan lagi, setelah Su Ling meninggal, Kaisar Iblis menjadi tulang punggung mereka. Kaisar Iblis mempertimbangkan masalah tersebut dengan sangat komprehensif. Bagaimanapun, Zilaner adalah generasi wanita, dan kultivasi alamnya hanya alam Tianwu. Jika dia benar-benar tahu bahwa Su Ling terbunuh, saya khawatir Zilaner tidak akan mampu menanggung pukulan itu sama sekali. Perlu dicatat bahwa tadi, Zilaner baru menyadari bahwa Su Ling mungkin terbunuh, jadi dia tidak bisa bangun. Jika Zilaner benar-benar tahu bahwa Su Ling telah terbunuh, bukankah Zilaner akan tertekan? Ide iblis itu sangat sederhana. Dia masih mengatakan beberapa kebohongan putih kepada Zilaner. Kebohongan putih sering kali merupakan dosis obat yang manjur. Meskipun sangat pahit, kebohongan putih dapat membuat orang lain keluar dari depresi mereka. Pembunuhan Su Ling telah membuat orang sangat sedih. Tidak perlu membuat lebih banyak orang sedih. Baiklah, pergilah langsung ke kedalaman hutan penghalang sihir. Mata iblis tiba-tiba tenggelam, menyeka air mata di matanya, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Dugu Yuyang menjawab, dan dia menggendong Zilaner di punggungnya. Meskipun Kaisar Iblis terluka parah, dia hampir tidak bisa berjalan ratusan mil. Mereka bertiga berbalik lagi, memilih untuk bertindak sesuai dengan perintah Su Ling sebelumnya dan bergegas ke kedalaman hutan penghalang sihir. Bahkan sekarang, hampir pasti bahwa Su Ling mungkin telah terbunuh, tetapi Kaisar Iblis masih bersedia mempercayai penilaian Su Ling. Bagaimana jika Su Ling tidak mati? Kemudian, Su Ling akan pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir untuk menemukan mereka. 10 hari kemudian, di luar hutan penghalang sihir, berita tentang terbunuhnya Zhao Wutian, seorang pendekar kendo generasi pertama, langsung menyebar ke seluruh dunia persilatan. Bahkan di istana Buzusan yang selama ini tidak peduli dengan dunia, penguasa istana, Biao, telah bermeditasi. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhao Wutian terbunuh, si Biao langsung terbangun dari meditasi dan pikirannya. Dia tertegun dan tampak terkejut. Awalnya, pintu neraka terbuka, melambangkan datangnya dunia yang makmur. Dalam pertempuran di Lihai, banyak kekuatan besar bergandengan tangan untuk mengepung dan menekan Su Ling, tetapi gagal. Saat itu, Leng Binghan mengikuti Su Ling. Demi memastikan keselamatan Leng Binghan, si Biao secara pribadi menyelamatkan Leng Binghan. Saat ini, Leng Binghan berada di ruang rahasia dan menemani si Biao untuk bermeditasi bersama. Namun, dia menyadari bahwa si Biao tiba-tiba terbangun. Leng Binghan langsung gemetar dan bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Tidak diragukan lagi, Leng Binghan telah berlatih dengan si Biao selama lebih dari 10 tahun sejak dia masih kecil. Dia belum pernah melihat wajah si Biao yang begitu berwibawa dalam ingatannya. Bahkan ketika Leng Binghan menyebabkan bencana yang mengerikan di luar, si Biao selalu memiliki beberapa senyuman acuh tak acuh di wajahnya dan tidak takut. Tentu saja, ini karena fakta bahwa si Biao memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang cukup untuk membuatnya memandang para pahlawan dan kekuatan teratas dari kekuatan utama di seluruh level bawah. Karena itu,
Leng Binghan sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi yang membuat si Biao begitu gugup. Si Biao berdiri perlahan. Postur tubuhnya sangat ramping. Usianya telah lama menjadi rahasia yang tidak diketahui. Namun, dari ingatan Leng Binghan hingga sekarang, wajah si Biao tampaknya tidak berubah. Leng Binghan juga menanyakan usia si Biao, tetapi dia ditutupi oleh senyum si Biao. Melihat si Biao berdiri, Leng Binghan buru-buru menemaninya dan langsung berdiri. Saat itu, Leng Binghan tampak bingung dan tampak sangat bermartabat. Dia dengan tergesa-gesa bertanya, "Tuan, apa yang terjadi? Apakah ini terkait dengan Suling?" "Binghan, aku harap kamu dapat mengerti bahwa kamu dan Nasuling seharusnya tidak memiliki hubungan apapun. Kalian berdua memiliki cara bela diri yang berbeda. Dan, bukankah Sukin, orang suci Phoenix, memintamu untuk menjaga Suling? Jika kamu benar-benar mencintainya kali ini, bagaimana kamu akan menghadapi Sukin di masa depan?" Si Biao menatap Leng Binghan dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan memarahi. "Guru, bukankah Sukin harus menikah dengan Bai Yujing dalam waktu 3 tahun? Setelah menikah, tentu saja dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Suling. Apa masalahnya jika murid-murid bersama Suling?" Leng Binghan juga sangat tahu tentang sisi atas. Bagaimanapun, saluran Istana Buzusan adalah satu-satunya saluran untuk memasuki sisi atas. Anda bisa mendapatkan berita tentang sisi atas di sini. Su Qingwei adalah orang suci dari keluarga Phoenix, dan statusnya sangat mulia. Bai Yujing adalah putra suci dari Protoss, dan statusnya juga sangat mulia. Kali ini, Su Qin dan Bai Yujing menikah, yang tidak diragukan lagi melambangkan bahwa kombinasi Phoenix dan Protoss pasti akan mendominasi seluruh tingkat atas. Selama Su Qin dan Bai Yujing menikah, tidak ada yang bisa menggoyahkan status keluarga Phoenix di masa depan, dan keluarga Phoenix akan langsung menempati peringkat di antara keluarga-keluarga teratas. Adapun Suling, bahkan jika dia sangat mencintai Su Qin, apa yang bisa dia lakukan? Leng Binghan juga tahu bahwa Suling dan Su Qin sama sekali tidak mungkin bersama, yang merupakan salah satu alasan mengapa Leng Binghan berani menyukai Suling. Namun, secara umum, Suling dan Su Qin memiliki sedikit kemungkinan. Leng Binghan tidak berani menyukai Suling. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Qin. Namun, Leng Binghan tahu bahwa Suling sama sekali tidak mungkin bersama Su Qin. Karena Suling tidak pantas mendapatkannya. Perlu dicatat bahwa Su Qin adalah orang suci sejati dari keluarga Phoenix, dan kepala keluarga Phoenix hanya memiliki satu putri seperti Su Qin. Dalam hal ini, bagaimana mungkin kepala keluarga Phoenix setuju untuk membiarkan Su Qin menikahi Suling, orang biasa? Bahkan jika Suling memiliki bakat seni bela diri terbaik, apa yang dapat dia lakukan? Anda tahu, di bidang ruang campuran tingkat atas, yang terpenting adalah jenius seni bela diri terbaik. Namun, tidak setiap jenius seni bela diri memiliki kesempatan untuk menjadi orang kuat seni bela diri. Sebelum tumbuh menjadi seniman bela diri yang kuat, yang disebut jenius seni bela diri hanyalah lelucon. Itu seperti Su Lingwu. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, dapatkah dia dibandingkan dengan Bai Yujing, putra suci para Protoss? Tidak peduli statusnya, kekuatan menyeluruhnya, atau dasar seni bela diri dan warisan seni bela dirinya sendiri, apa yang dapat dibandingkan dengan Suling dengan Bai Yujing? Jika Anda harus membandingkan Suling dan Bai Yujing adalah naga terbang yang terbang selama 9 hari, dan Suling adalah udang kecil di lautan. Sebelum udang kecil tumbuh menjadi naga sungguhan, ia harus melalui pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Baru pada hari ketika ikan mas melompati gerbang naga, ia memiliki kesempatan untuk dibandingkan dengan naga terbang. Tetapi berapa banyak udang kecil yang ada di lautan? Apa yang membuat Suling menonjol? Dalam hal bakat seni bela diri teratas dapat ditemukan di mana-mana. Mengenai asal-usul, ada banyak sekali orang dari pasukan klan besar dan keluarga kuno. Dalam hal status, putra dewa di sisi atas dapat dilihat di mana-mana. Suling hanyalah putra dari pedang suci Suli. Dia tidak memiliki klan untuk diandalkan dan tidak memiliki warisan teratas. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan orang-orang itu? Leng Binghan tahu semua ini dengan sangat baik, tetapi dia tidak mau menyerang Suling. Oleh karena itu, Leng Binghan tidak bermoral dan hanya dapat mendukung Suling di belakangnya, tetapi dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Suling sama sekali tidak layak untuk Su Qin.
Meskipun pernyataan ini kejam, ini adalah faktanya. Jika kita mengenali fakta itu lebih awal, apakah itu melegakan? Orang-orang seperti Sukin, yang lahir di keluarga bangsawan, dikagumi oleh ribuan orang. Dia ditakdirkan untuk menikahi seorang wanita naga dan Phoenix. Dibandingkan dengan orang-orang nyata di Baiyujing, bahkan jika Suling adalah seekor kodok, saya khawatir itu tidak terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Leng Binghan lebih teguh dan ingin bersama Suling. Bahkan si Biao selalu tidak setuju. Namun, orang lain tidak diperbolehkan untuk mengurusi urusan emosional. Ini adalah perasaan yang dingin. Dia ingin membuat keputusannya sendiri. Guru, tolong beritahu saya apa yang terjadi pada Suling. Apakah hidupnya dalam bahaya? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberitahu saya tentang dia. Jika Anda tidak memberitahu saya akan turun gunung. Leng Binghan bertanya dengan mendesak. Tidak diragukan lagi, melalui wajah berwibawa si Biao tadi, Leng Binghan hampir dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dunia seni bela diri luar, dan itu pasti ada hubungannya dengan Suling. Masalah ini kemungkinan akan mengguncang dunia seni bela diri yang lebih rendah, jika tidak, bagaimana si Biao bisa begitu gugup? Mendengarkan pertanyaan mendesak Leng Binghan, si Biao menatap Leng Binghan dalam-dalam dan mendesah tak berdaya. Binghan, sejak zaman dahulu, jika Anda ingin menemukan jalan, Anda harus memutuskan cinta, kebencian, keserakahan, kemarahan, dan kegilaan, tetapi Anda masih belum dapat melangkah melalui cinta di antara 7 emosi dan 6 keinginan. Jika tidak ada kebencian, bagaimana seorang murid bisa menyingkirkan kebencian? Jika dia tidak mengalami cinta, bagaimana seorang murid bisa menyingkirkan cinta? Mata Leng Binghan membara. Dia menatap si Biao dengan sangat serius dan bertanya, "Ya, jika kamu tidak mengalami cinta, bagaimana kamu bisa menyingkirkan cinta?" Si Biao tersenyum beberapa kali, tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Melangkah maju dan dengan lembut menepuk kepala Leng Binghan, "Baiklah, kamu telah menggerakkan hatimu. Kali ini, kamu akan turun gunung." "Guru, apa yang terjadi?" Leng Binghan tercengang. Si Biao benar-benar setuju untuk membiarkannya turun gunung. Ini luar biasa, tetapi ini juga menunjukkan bahwa apa yang terjadi kali ini sebenarnya tidak sederhana. Zhao Wutian sudah meninggal, Su Ling membunuhnya. Dunia seni bela diri tingkat bawah akan berubah. Kali ini, akan berubah total. Si Biao menatap Leng Binghan dengan sangat serius dan berkata, "Dulu, Su Ling hanya membunuh jenius seni bela diri sebayanya, tetapi kali ini dia membunuh seorang ahli seni bela diri yang terkenal. Bahkan sebagai seorang guru, sulit untuk mengalahkan Zhao Wutian dalam ilmu pedang. Namun, Su Ling mengalahkan Zhao Wutian dengan ilmu pedang." Hati Leng Binghan bergetar. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Zhao Wutian. Bagaimanapun, Zhao Wutian adalah kepala keluarga Zhao. Dia adalah kekuatan teratas yang terkenal di tingkat bawah, cukup untuk memenangkan 10 besar. Tetapi sekarang, Zhao Wutian benar-benar mati di tangan Su Ling dan dibunuh oleh Su Ling dengan ilmu pedang. Sungguh luar biasa. "Tuan, bagaimana dengan Su Ling sekarang?" Leng Binghan bertanya dengan cepat. "Dia belum mati. Kabarnya dia ada di hutan penghalang sihir. Sekarang banyak seniman bela diri yang mencarinya, terutama keluarga Zhao. Mereka telah mengeluarkan perintah perburuan. Siapapun yang dapat membunuh Su Ling dapat langsung menjadi kepala keluarga Zhao." Si Biao mengerutkan kening, menatap Leng Binghan dengan sangat serius dan berkata dengan serius, "Jika kamu dapat memutuskan cinta kali ini di gunung, itu akan menjadi pemahaman yang luar biasa. Jika kamu tidak dapat memutuskan cinta, kamu akan tetap berada di dunia sekuler. Hanya dengan memutus cinta, kita bisa kembali ke gunung. Jika kita tidak bisa memutus cinta, kita akan tetap berada di dunia sekuler selamanya." Leng Binghan tercengang. Dia tahu bahwa ketika si Biao menunjukkan mata yang tegas seperti itu, keputusan yang dibuat oleh si Biao tidak akan berubah. Di hadapan dingin, hanya ada 2 pilihan. Meninggalkan Gunung Buzu dan memutus cinta sebelum Anda dapat kembali ke gunung. Anda tidak dapat memutus cinta dan tetap berada di dunia selamanya. Menyerahlah meninggalkan Buzusan, tinggallah bersama si Biao selamanya, hidup selangkah demi selangkah, dan menjadi penguasa aula istana Buzusan berikutnya. Leng Binghan sangat jelas bahwa untuk penguasa aula istana Buzusan, dia tidak boleh menikah. Dia harus memastikan kemurnian es dan giok sepanjang hidupnya. Karena tidak ada metode rahasia di istana Buzusan, hanya orang-orang yang murni dan bersih yang dapat mempraktikannya.
Jika Anda tidak dapat memutus cinta, itu sama saja dengan melanggar sila dan mencapai keabadian. Alam si Biao tidak terduga dan kekuatannya sangat kuat. Justru karena tidak mewariskan Dharma rahasia. Inilah roh rahasia sejati dari periode iblis peri kuno. Tidak seorang pun yang tahu kecuali si Biao. Hanya para pemimpin aula istana bususan sebelumnya yang dapat mengetahui Dharma rahasia tersebut. Setelah memilih pemimpin aula berikutnya, mereka dapat terus mewarisi Dharma rahasia tersebut. Leng Binghan memiliki tubuh harta karun yang langka di dunia dan memiliki bakat seni bela diri terbaik. Meskipun dikatakan bahwa tubuh harta karun dingin tersebut belum terbangun, ia telah menunjukkan efektivitas tempur yang sangat kuat dan mendominasi. Satu-satunya cara untuk membangkitkan tubuh harta karun dingin tersebut ada di tangan si Biao. Selama Leng Binghan bersedia memutuskan cintanya, ia dapat memenuhi syarat untuk mewarisi istana bususan. Dengan kekuatannya saat ini, ia akan segera menjadi pemimpin baru istana bususan. Namun, Leng Binghan tidak mau memutuskan cintanya, yang secara langsung menyebabkan kegagalan Leng Binghan untuk menjadi penguasa istana bususan. Baiklah, kamu turun gunung. Si Biao berbalik dan berhenti melihat Leng Binghan. Kekuasaan pengambilan keputusan telah diserahkan kepada Leng Binghan. Bagaimana membuat keputusan tergantung pada Leng Binghan. Namun, melihat keraguan Leng Binghan, si Biao mendapatkan jawabannya. Tetap berada di ruang rahasia, Leng Binghan memandangi sosok ramping si Biao. Saat berikutnya, Leng Binghan berlutut langsung di tanah, tampak sangat serius, dan menundukkan 3 kepala kepada si Biao dengan hormat. Terima kasih, Tuan. Leng Binghan berterima kasih. Si Biao tidak mengatakan apa-apa. Dia mendesah tak berdaya dan berdiri dengan tangan ke bawah. Dia tidak ingin melihat Leng Binghan lagi. Leng Binghan tahu sikap si Biao. Setelah 3 kali hantaman, dia berdiri dan langsung meninggalkan ruang rahasia dan istana bususan. Setelah Leng Binghan pergi, seorang murid lain masuk ke ruang rahasia. Dia juga seorang wanita muda dengan temperamen yang luar biasa. Dia berjalan perlahan di belakang si Biao dan bertanya, "Guru, apakah Anda membiarkan kakak perempuan senior meninggalkan istana bususan? Apa yang harus saya lakukan jika dia benar-benar tidak kembali?" Si Biao tidak dapat menahan tawa dan berkata perlahan, "Dia harus kembali." Ketika dia memahami kebenaran bahwa cinta tidak mungkin, tubuh hartanya juga harus terbangun. Tubuh hartanya tidak memungkinkannya untuk menyentuh cinta. Begitu dia menyentuh cinta, itu setara dengan menyentuh larangan. Hah, tapi kakak perempuan senior, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan cinta, kamu akan selalu mengikuti Suling. Murid perempuan itu tertegun, bingung dan penasaran. Dalam hal ini, kakak perempuan senior masih tidak ingin kembali ke istana bususan. Dia akan kembali. Dia tidak bisa menahan Suling sampai dia membangunkan Baoti. Dia akan meninggalkan Suling. Sebelum dia pergi, saya mempercayakannya dengan hak untuk memilih. Bagaimana membuat pilihan juga tergantung padanya. Orang lain tidak dapat membantunya membuat keputusan. Si Biao berkata dengan tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suling membunuh Zhao Wutian, kepala keluarga Zhao dengan ilmu pedang. Keluarga Zhao tidak akan pernah menyerah dan bahkan mengeluarkan perintah harus membunuh. Selama Suling bisa dibunuh, kepala keluarga Zhao adalah miliknya. Tidak diragukan lagi bahwa posisi kepala keluarga Zhao sangat menarik bagi sebagian besar seniman bela diri. Pada saat ini, si Biao bahkan berharap bahwa akan ada seniman bela diri dari semua kekuatan besar yang akan mulai pergi ke hutan penghalang sihir dan tidak akan pernah membiarkan Suling pergi hidup-hidup. Anda tahu, Suling sekarang terluka parah. Ini tidak diragukan lagi saat yang tepat untuk membunuh Suling. Hampir tidak mungkin untuk melewatkan kesempatan ini dan menemukan kesempatan yang begitu bagus lagi. Bahkan untuk memenangkan posisi kepala keluarga Zhao, para seniman bela diri itu akan berusaha keras untuk membunuh Suling dengan segala cara. Dengan kata lain, Suling, yang masih berada di hutan penghalang sihir, sudah mati. Si Biao bersedia membiarkan Leng Binghan pergi ke hutan penghalang sihir untuk menemukan Suling. Sebenarnya, dia juga berharap Leng Binghan mengakhiri hidupnya. Kekuatan Leng Binghan sangat kuat. Namun, sejak bertemu Suling, berkenalan, dan kemudian berkenalan, Leng Binghan telah terperangkap oleh cinta dan tidak cocok untuk menjadi kepala aula istana bususan untuk waktu yang lama. Kali ini, si Biao setuju untuk turun gunung dengan harapan Leng Binghan akan mengakhiri hidupnya.
Ketika Suling dikepung dan dicegat oleh orang-orang kuat seni bela diri papan atas dari banyak kekuatan besar dan hidupnya dipertaruhkan, Si Biao percaya bahwa Leng Binghan akan membuat pilihan yang paling tepat. Saat itu, memutuskan cinta dan membangkitkan tubuh harta adalah satu-satunya pilihannya. Si Biao tersenyum getir. Dia tidak dengan sengaja menghitung Leng Binghan, tetapi Leng Binghan ditakdirkan untuk melewati level perampokan cinta. Dia hanya membantu Leng Binghan melewati level ini. Hutan penghalang sihir. Semuanya, seperti yang dikatakan Si Biao, semakin banyak seniman bela diri mulai berkumpul menuju hutan penghalang sihir. Satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh Suling. Karena kekuatan Suling terlalu kuat, mereka bahkan membuat kesepakatan untuk membunuh Suling bersama-sama terlebih dahulu. Siapapun yang bisa mendapatkan kepala Suling, bahkan jika dia adalah orang yang benar-benar membunuh Suling, akan mendapatkan posisi kepala keluarga Zhao. Di antara sejumlah besar seni bela diri ini, ada putra suci dari agama Saint Tianjian dan seni bela diri keluarga Zhao. Puluhan seni bela diri andalan yang melarikan diri sebelumnya mengikuti Zhao Li dan hanya 2 tetua yang juga membunuh mereka di hutan penghalang sihir. Mereka yakin bahwa Suling pasti terluka parah. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membunuh Zhao Wutian. Mata Zhao Li suram, mengenakan kain karung putih dan pita putih diikatkan di dahinya. Jelaslah bahwa dia datang ke hutan penghalang sihir dengan mengenakan kain kabung dan bakti kepada orang tua. Lier, jangan khawatir. Suling memiliki beberapa kemampuan untuk membunuh patriark, tetapi baru 10 hari sejak perang. Dia pasti terluka parah. Dia tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. 2 tetua yang tersisa adalah tetua luar. Kali ini, untuk mengepung dan menekan Suling secara menyeluruh, keluarga Zhao hampir mencurahkan tenaga. Bagaimanapun, orang-orang yang dibunuh Suling sekarang adalah kepala keluarga Zhao, yang tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah memberikan perintah kematian untuk memenggal kepala Suling dengan cara apapun. 4 tetua, saya mengerti. Tetapi sekarang, setelah mencari begitu lama, saya masih tidak dapat menemukan Suling. Wajah Zhao Li sedih dan matanya merah dan bengkak. Setelah Zhao Wutian terbunuh, Zhao Li Zeng menangis dengan sedih sepanjang hari dan malam. Setelah menangis dengan sedih, Zhao Li segera bersorak dan segera mengeluarkan perintah perburuan sebagai pemimpin minoritas keluarga Zhao. Siapapun yang dapat membunuh Suling adalah kepala keluarga Zhao yang baru dan memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh keluarga Zhao. Perlu dicatat bahwa dengan datangnya kemakmuran, tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat jika Anda dapat memperoleh restu dari seluruh keluarga Zhao. Di masa depan, Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk mendirikan sekte dan menjadi terkenal dalam sejarah. Karena alasan inilah banyak prajurit tertarik. Mereka dengan panik mencari Suling di hutan penghalang sihir untuk menemukan jejak Suling. Selama Suling berani mengungkap jejaknya, tidak diragukan lagi 10 orang mati dan tidak ada kehidupan. Hutan penghalang sihir membentang ribuan mil. Sejumlah besar prajurit mencari dari area luar hutan penghalang sihir ke area dalam. Namun 7 atau 8 hari kemudian, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Suling, yang membuat sejumlah besar seniman bela diri mulai meragukan apakah Suling masih berada di hutan penghalang sihir. Namun, segera, lebih dari selusin prajurit yang menjadi andalan keluarga Zhao yang dilepaskan oleh Suling tiba-tiba mengingatkan, sebelum perang antara Suling dan Patriark, Suling menyuruh teman-temannya untuk bertemu di kedalaman hutan penghalang sihir. Jika kita pergi langsung ke kedalaman hutan penghalang sihir, bahkan jika kita tidak dapat menemukan Suling, kita pasti dapat menemukan teman-temannya. Zhao Lipton tertegun, sedikit mengernyit, menatap tajam ke arah seniman bela diri itu, dan berteriak, "Mengapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Ini, aku hanya berpikir Suling meminta teman-temannya untuk pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Dia pasti terluka parah dalam perang dengan Patriark. Dia tidak akan pernah dengan mudah mengungkap jejaknya, jadi dia seharusnya tidak berada di kedalaman hutan penghalang sihir." Prajurit itu membantah. Mendengar ini, mata Zhao Li tiba-tiba tenggelam. Matanya merah dan bengkak, tetapi matanya setajam pisau. Niat pedang yang tajam meledak dari dasar matanya dan langsung membunuh prajurit itu. Andalan seni bela diri lainnya, melihat tangan Zhao Li yang ganas, semuanya gemetar, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka harus tetap diam. "Ayo kita semua pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Karena Suling membunuh ayahku, aku akan membiarkan semua temannya mati karena dia."
Zhao Li mengepalkan tinjunya dengan keras. Seluruh orang itu sangat marah dan berkata dengan suara gemetar. Ya, banyak seniman bela diri dengan cepat menanggapi. Seni bela diri Sekte Suci Pedang Surgawi sebagian besar adalah putra-putra Sekte Suci Pedang Surgawi. Ada juga beberapa keluarga kuno, termasuk keluarga Jiang, keluarga Ji, dan keluarga Ying. Karena kali ini, kepala suling terlalu berharga. Di masa lalu, kepala suling di leher hanya bernilai beberapa ramuan suci, tetapi sekarang, kepala suling di leher bernilai seluruh keluarga Zhao. Perlu dicatat bahwa keluarga Zhao adalah keluarga Kendo dengan pengalaman ratusan tahun. Di antara keluarga Zhao, ada banyak warisan Kendo dan keterampilan Kendo. Tidak diragukan lagi bahwa jika Anda dapat membunuh suling, Anda dapat memperoleh keluarga Zhao. Pada saat itu, semua keterampilan keluarga Zhao akan jatuh ke tangan mereka. Nilai ini sepenuhnya terbukti dengan sendirinya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao benar-benar menggunakan tangan besar untuk membunuh suling kali ini. Jiangxi mengikuti banyak seniman bela diri dari keluarga Jiang dan juga datang ke hutan penghalang sihir. Setelah mengetahui bahwa suling memblokir Zhao Hutian dengan ilmu pedang, Jiangxi juga terkejut. Karena, Jiangxi juga merupakan satu-satunya pewaris keluarga Yuan di zaman kuno. Dia harus menjadi pemilik keluarga Yuan di masa depan. Pemilik keluarga Jiang saat ini, yaitu ayah Jiangxi, memutuskan untuk membawa Jiangxi ke hutan penghalang ajaib karena dia berpikir bahwa keluarga Jiang di masa depan masih milik Jiangxi, yang juga merupakan semacam pengasahan. Bagaimanapun, Jiangxi selalu menjadi kesayangan seluruh keluarga Jiang. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran di luar, para pemilik keluarga Jiang jarang membiarkan Jiangxi berpartisipasi di dalamnya. Di satu sisi, itu untuk menghindari kecelakaan bagi Jiangxi, di sisi lain, itu karena Jiangxi masih muda. Namun kini berbeda, dunia kemakmuran telah datang selama setahun. Jiangxi juga berhasil memperoleh kesempatan untuk melangkah ke alam dewa. Bahkan melihat seluruh keluarga Yuan, hanya ada beberapa seniman bela diri yang alamnya dapat mencapai alam dewa. Jiangxi sekarang adalah pria yang sangat kuat. Membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran sengit juga kondusif bagi pertumbuhan Jiangxi. Meskipun Jiangxi hanya seorang wanita, kepala keluarga Jiang percaya bahwa dengan bakat seni bela diri dan pikiran seni bela diri Jiangxi, ia pasti dapat keluar dari dunia di jalan seni bela diri di masa depan. Ini juga alasan mengapa kepala keluarga Jiang bersikeras menyerahkan seluruh keluarga Jiang kepada Jiangxi. Sier, aku tahu kau dan Suling adalah kenalan lama, tetapi meskipun begitu, kau tidak boleh memberitahunya. Kali ini penting. Jika keluarga Jiang dapat membunuh Suling, kau dapat memperoleh seluruh keluarga Zhao, dan bahkan banyak teknik pedang tertinggi yang tersembunyi di keluarga Zhao. Pada saat itu, kekuatan keluarga Jiang akan bangkit, dan memenangkan posisi tertinggi. Pemilik keluarga Yuan menatap Jiangxi dalam-dalam dengan wajah jenaka, tampak serius dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Ayah, aku tahu. Aku datang ke hutan penghalang sihir bersamamu kali ini hanya untuk mengasah pikiranku dan benar-benar berpartisipasi dalam perjuangan di dunia seni bela diri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berdiri di dunia ini? Jiangxi dengan cepat mengangguk, menyetujui pernyataan pemilik keluarga Jiang, dan dengan cepat menjawab. Namun pada kenyataannya, apa yang dipikirkan Jiangxi tidak berubah. Selama dia bertemu Suling, dia akan segera membiarkan Suling meninggalkan tempat berbahaya ini. Suling baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Mata Jiangxi tiba-tiba tenggelam dan berpikir dalam hatinya. Hampir semua ahli bela diri papan atas dari berbagai kekuatan besar menyadari keberadaan Kaisar Iblis, Dubu Yuyang dan Zilaner yang tinggal di kedalaman hutan penghalang sihir selama pencarian karpet hutan tongkat sihir. Secara khusus, kura-kura berusia 1000 tahun itu semakin mengingatkan mereka dan memberitahu mereka bahwa ada bahaya di luar sana. Di kedalaman hutan penghalang sihir, Kaisar Iblis, Dubu Yuyang dan Zilaner telah berada di sini selama 9 hari, tetapi mereka masih tidak sabar menunggu Suling. Purple Lanner menangis sepanjang hari. Dia sangat sedih di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah berdoa dan berharap agar Suling tidak mati. Namun, sekarang setelah hari ke-9 berlalu, Suling belum juga muncul. Yang sedang menunggu adalah ahli bela diri papan atas dari berbagai kekuatan besar, yang melakukan pencarian karpet untuk Suling di hutan penghalang sihir. Mengapa? Suling sudah mati,
tetapi mereka masih tidak ingin melepaskan suling. Zilaner berkata dengan marah bahwa dia membenci para seniman bela diri di dunia luar. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa saudara Su mungkin belum meninggal. Dugu Yuyang berkata dengan suara yang dalam bahwa Dugu Yuyang saat ini seperti orang yang berbeda dari 10 hari yang lalu, karena Dugu Yuyang tidak berani bersantai dan menyia-nyiakan waktu kultivasinya. Kura-kura berusia 1000 tahun itu bahkan memberinya obat suci sebagai sumber daya kultivasi. Berkat-berkat obat suci dan usaha yang tak henti-hentinya, dalam 10 hari, Dugu Yuyang berhasil mempraktikkan metode tak terkalahkan kilat yang diberikan kepadanya oleh suling. Pada saat ini, alis Dugu Yuyang mengandung jejak semangat kepahlawanan, setajam kilat. Dia tampak sangat serius, menatap Zilaner dengan sangat serius, dan berkata, jika begitu banyak seniman bela diri berjuang untuk hidup mereka dan mencari saudara Su dengan cara yang licik, itu hanya bisa menunjukkan bahwa saudara Su tidak meninggal. Mendengar ini, Zilaner sangat bersemangat. Di sepasang mata merah dan bengkak yang indah itu, dia menyeka beberapa warna kegembiraan untuk sementara waktu. Zilaner menatap Dugu Yuyang dengan serius dan bertanya, apakah kamu serius? Tentu saja, kami bertiga telah tinggal di kedalaman hutan penghalang sihir. 10 hari ini, kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di hutan penghalang sihir. Karena para seniman bela diri itu mencari saudara Su, itu berarti jejak saudara Su harus terungkap di luar. Dugu Yuyang menganalisis, ya, Yuyang masuk akal. Su Ling mungkin belum mati. Kaisar Iblis juga berdiri. Dalam 10 hari ini, dia memanfaatkan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh kura-kura berusia 1000 tahun untuk memulihkan luka fisiknya. Selain itu, dia memperkuat kekuatannya. Sekarang alam juga dipaksa ke dalam 4 aspek alam dewa, yang sangat luar biasa. Melalui perang sebelumnya dengan Zhao Hutian, Kaisar Iblis banyak merenung. Era seni bela diri ini bukan lagi periode perang dewa iblis kuno. Dengan kekuatan Kaisar Iblis saat ini, di era seperti itu, tidak ada modal yang membanggakan sama sekali. Jika Kaisar Iblis tidak bekerja keras, dia kemungkinan akan dilampaui oleh para pejuang muda di era ini. Sama seperti Suling, bukankah kekuatan komprehensif saat ini melampaui Kaisar Iblis? Kaisar Iblis secara bertahap menyadari bahwa dia harus berlatih dengan cepat dan meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia mungkin benar-benar menyingkirkan Suling. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Kaisar Iblis. Generasi orang-orang berbakat telah muncul, dan masing-masing telah memimpin jalan selama ratusan tahun. Era seperti itu sudah bukan milikku. Jika aku tidak bekerja keras, aku hanya akan disingkirkan oleh era ini. Meskipun aku pernah menjadi Kaisar Iblis yang tak terkalahkan di antara para iblis, aku lemah seperti semut di bawah era seperti itu. Aku harus bekerja keras untuk kembali ke puncak. Iblis berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, 2 iblis besar yang dikirim oleh kura-kura berusia 1000 tahun kembali. Setelah 10 hari berkultivasi, luka-luka dari 2 iblis besar yang dipukul oleh Zhao Hutian telah pulih. Mereka juga berterima kasih kepada Suling dari lubuk hati mereka. Karena jika tidak ada Suling, mereka akan dibunuh oleh Zhao Hutian. Bagaimana situasi di luar, di mana para prajurit itu tiba? Suara kura-kura berusia 1000 tahun itu sangat berat. Dia menatap kedua iblis besar itu dengan sangat serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuanku, kali ini benar-benar ada terlalu banyak seniman bela diri yang datang. Bersama-sama, kekuatan utama tersebar. Saya khawatir pasti ada ribuan seniman bela diri. Mereka awalnya mencari jejak Suling di pinggiran hutan penghalang sihir, tetapi sekarang mereka telah datang langsung ke sini. Salah satu iblis besar menunjukkan beberapa warna jelek di wajahnya, karena dia belum pernah melihat begitu banyak prajurit menyerbu hutan penghalang sihir pada saat yang sama, yaitu untuk menghancurkan seluruh hutan penghalang sihir. Ya, Tuan, ini pertama kalinya bawahanku melihat pertempuran sebesar itu. Iblis lainnya dengan cepat berkata, apakah maksudmu para prajurit itu telah memastikan bahwa Suling tidak mati? Kura-kura berusia 1000 tahun itu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, Tuan. Para pendekar itu memang memastikan bahwa Suling tidak mati, jadi mereka melakukan pencarian di seluruh hutan penghalang sihir. Namun, sekarang, mereka masih belum menemukan Suling, jadi mereka ingin langsung ke sini dan menangkap Kaisar Iblis dan mereka bertiga untuk mengancam Suling agar muncul. 2 iblis besar berkata dengan cepat, Kaisar Iblis,
Dugu Yuyang dan Zilaner semuanya mendengarkan. Mereka merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan kedua iblis itu. Bagaimanapun, ini adalah berita terbaik bahwa Su Ling masih hidup. Segala sesuatu yang lain adalah hal sekunder. Termasuk para pendekar yang menyerang mereka saat ini dan ingin menangkap mereka secara langsung untuk mengancam Su Ling. Bagaimana dengan kalian bertiga? Mereka ganas dan tidak akan pernah menyerah. Kura-kura berusia 1000 tahun itu menatap Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner dan bertanya dengan suara yang dalam. Pergi. Hampir tanpa berpikir, Kaisar Iblis berkata langsung. Baiklah, Kaisar Iblis benar. Sekarang satu-satunya cara adalah segera pergi dari sini. Kalau tidak, akan sulit bagi kita bertiga untuk mundur setelah para pendekar itu benar-benar membunuh kita. Kalau kita bertiga benar-benar jatuh ke tangan para pendekar itu, Su Ling akan muncul. Zilan berkata dengan suara yang dalam. Ya, kakak Su, karena dia memilih untuk bersembunyi, dia belum muncul. Aku khawatir itu juga karena dia terluka parah dalam pertempuran dengan Zhao Hutian dan tidak lagi cocok untuk tampil di depan umum. Kalau tidak, bagaimana mungkin kakak Su tidak datang kepada kita? Dugu Yuyang juga mengangguk dan berkata dengan serius. Tidak diragukan lagi, bagi Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner, berita terbaik yang mereka dapatkan dalam 10 hari terakhir adalah bahwa Su Ling tidak mati, tetapi sengaja dihindari. Itu pasti karena dia terluka parah dan tidak bisa muncul begitu saja, yang dapat dengan mudah menyebabkan bencana bunuh diri. Tapi bagaimanapun, selama Su Ling tidak mati, ini adalah hasil terbaik. Ayo pergi, bersiaplah untuk keluar dari sini. Kaisar Iblis memandang Dugu Yuyang dan Zilaner dan berkata dengan serius. Bagus, Dugu Yuyang dan Zilaner mengangguk cepat. Sekarang, orang-orang kuat seni bela diri teratas yang dikirim oleh pasukan utama semuanya menyerang kedalaman hutan penghalang sihir, yang tidak diragukan lagi untuk membunuh Su Ling. Su Ling berlindung dan belum terekspos sampai sekarang. Jika Su Ling terpaksa muncul karena mereka jatuh ke tangan pasukan utama, mereka akan benar-benar menjebak Su Ling. Mereka bertiga tahu bahwa karena Su Ling tidak berani melemparkan kepala dan wajahnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Ling pasti terluka parah dan belum pulih. Kalau tidak, dengan kekuatan Su Ling yang kuat, bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner mengucapkan selamat tinggal kepada kura-kura berusia 1000 tahun secara langsung, dan bahkan menolak untuk mengantar kura-kura berusia 1000 tahun itu pergi. Karena Kaisar Iblis dan yang lainnya sama sekali tidak ingin melibatkan kura-kura berusia 1000 tahun itu. Sekarang, untuk mengejar dan membunuh Su Ling, pasukan utama itu ganas. Jika kura-kura berusia 1000 tahun itu memiliki kepentingan yang terlibat dengan mereka, itu sama saja dengan memiliki kepentingan yang terlibat dengan Su Ling. Ketika pasukan utama menyerang, mereka pasti akan membunuh kura-kura berusia 1000 tahun dan dua iblis besar itu. Bagaimanapun, sekte yang disebut terkenal dan terhormat selalu suka membunuh semua dan melenyapkan akarnya. Inilah yang disebut keadilan dan yang disebut jalan yang benar. Membunuh semua kejahatan dan ajaran sesat, dan bahkan tidak mempertimbangkan apakah yang disebut kejahatan dan ajaran sesat itu benar-benar jahat dan ajaran sesat, jadi mereka memotong akarnya. Setelah itu, mereka menyebutnya, bertindak untuk surga. Apa jalan keadilan itu? Apakah berbeda dari sekte-sekte yang terkenal dan terhormat itu dalam hal seni bela diri? Apakah itu jahat? Tidak ada perbedaan yang jelas antara jalan yang benar dan jalan yang jahat. Sekte-sekte terkenal dan terhormat yang secara paksa mendefinisikan Su Ling sebagai jahat, bukankah jahat di mata Su Ling? Jika orang-orang itu tidak bertekad mengejar Su Ling, bagaimana Su Ling bisa membunuh mereka? Karena Su Ling melawan, Su Ling membunuh mereka. Jadi Su Ling diidentifikasi sebagai jahat dan harus dibunuh oleh semua orang. Namun, jika Su Ling tidak melawan dan membiarkan Su Ling menunggu untuk mati, apakah Su Ling yang sekarang sudah mati? Setelah meninggalkan daerah dalam hutan penghalang sihir, mereka bertiga dengan cepat melewati jalan utama dan ingin meninggalkan hutan penghalang sihir dengan cepat untuk menghindari pertemuan dengan seniman bela diri dari kekuatan besar dan membawa masalah bagi Su Ling. Namun, tepat ketika ketiga orang itu datang ke wilayah tengah dari wilayah dalam, mereka bertemu dengan seniman bela diri dari keluarga Zhao dan banyak seniman bela diri yang tersebar di beberapa keluarga kuno. Haha, aku sudah menduga kamu akan melarikan diri dan tidak pernah lari dari jalan utama. Itu sebabnya aku menunggumu di sini.
Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul. Tiba-tiba, Zhao Li tertawa terbahak-bahak dengan wajah garang. Dia menatap Kaisar Iblis, Dubu Yuyang, dan Zilaner dengan mata sedih dan berteriak dengan marah, "Di mana Suling? Sekarang beritahu aku di mana Suling berada, dan aku bisa membiarkan kalian bertiga mati. Kalau tidak, aku akan menebas kalian dengan ribuan pisau dan membiarkan kalian mati tanpa tubuh utuh."